supaya semua itu bisa berjalan. Bisa disaksikan lah pada saat pengangkatannya, itu pembongkaran dan pengangkatan. Sempat ditanyakan tidak dari pihak sana sudah juga ada obrolan seperti ini ya? Kan semalam sudah ngirim surat nih Bang. Nah, kita nggak bertanya soal itu kan, kalau kita bertanya soal itu seolah-olah kita kepo di urusan. Kenapa kita tidak mau kepo di urusan? Kita mau kepo aja. Tapi sekedar pemberitahuan aja ya? Ya, memang pemberitahuan, seperti itu. dan kita datang surat Dinamo untuk menyampaikan bahwa akan ada rencana seperti itu. Dan beliau sangat terbuka sekali. Tapi kan berarti itu makam akan diperbaiki tapi nanti dibongkar lagi, itu gimana? Oh, tadi dalam surat itu kan sudah kita keberatan. Kita udah menyampaikan surat bahwasannya terkait dengan rencana itu agar ya mohon jangan sampai diganggu makam saya tidak akan kita tindak. Saya tertera dalam surat. Sangat jelas. Oke. Oke. Jadi ya Pak Haji, sebentar aja kan ini yang buat Ya. Oh iya, itu nanti Ibu Yang Pauline pasti, nanti. yang pasti paling lambat bulan Oktober sudah dipindahkan. Insya Allah selama saya masih hidup, insya Allah tidak akan bisa dibongkar. Monggo aja silakan, kalau ada niat untuk dibongkar, maka nanti urusannya bisa pidana itu nanti. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal pembongkaran makam yang nampaknya kini makin serius dilakukan kubu Dodi Sudrajat. Perizinan katanya telah diurus, bahkan pemilik tanah wakaf pun sudah dihubungi oleh Dodi dan kubunya. Namun rencana itu nampaknya tidak akan berjalan mulus karena banyak pihak yang memberikan warning, peringatan kepada Dodi jangan sampai berani-berani memindahkan makam Vanessa, membongkar makam Vanessa. Salah satunya adalah para aktivis mahasiswa yang dinaungi oleh BKN. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu. Keluarga Pak Dodi pada dikuku untuk Memindahkan makam? Oh, terus? Iya, dalam waktu dekat. Oh iya, ya insya Allah ya. Saya berkali-kali, walaupun almarhum Vanessa ini bukan saudara saya, bukan keluarga saya, tapi hati kecil saya ketika melihat Gala, makanya jauh-jauh dari Kediri waktu itu, insya Allah bukan sombong saya, tapi ini bagian dari bentuk ikhtiar menjaga marwah almarhumah yang sudah baik di mata masyarakat. Kita lansir dari Sonar ID, para aktivis turun tangan jika ngotot pindahkan makam Vanessa Angel. Dodi Sudrajat terancam dipolisikan oleh sosok ini. Meski sempat konflik karena pemindahan makam, akhirnya Dodi Sudrajat benar-benar akan memindahkan makam Vanessa Angel. Berdasarkan berita yang beredar, Dodi Sudrajat akan memindahkan makam itu paling lama Oktober 2022 mendatang. Dikutip dari laman Tribun News, pemindahan makam Vanessa Angel ini memang sudah lama direncanakan Dodi Sudrajat. Tapi beberapa waktu lalu, akhirnya sempat meredam. Rupanya usai meredam keinginannya itu, Dodi Sudrajat sekarang sedang mengajukan surat menyurat pemindahan makam Vanessa Angel. Kendati begitu, kabar pemindahan makam Vanessa Angel kembali muncul dan Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara pun angkat bicara. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, Barisan Ksatria Nusantara dan beberapa aktivis mahasiswa sempat membuat pagar betis untuk melindungi makam Vanessa dari rencana pembongkaran. Mereka sempat menggelar aksi di depan makam dengan spanduk-spanduk untuk memberikan pesan keras kepada kubu Dodi yang ingin membongkar makam Vanessa, karena itu merupakan sesuatu yang dianggap tidak patut untuk ditiru oleh masyarakat. Mereka khawatir jika hal ini dilakukan, maka proses pemindahan makam ini akan jadi terbiasa, dan jika konflik-konflik seperti keluarga ini diteruskan, maka akan mudah untuk memindahkan makam seseorang karena konflik keluarga.
Gus Rofiq pun angkat bicara terkait pemindahan makam Vanessa Angel. Vanessa Angel yang menurut Gus Rofiq dia tidak mengenal, tapi secara kemanusiaan dia simpati dengan Vanessa dan juga Gala. Gus Rofiq akan melaporkan Dodi Sudrajat ke polisi bila hal itu benar-benar dilakukan. Selain itu, Gus Rofiq juga berjanji menjadi pembela utama bagi keluarga Faisal untuk menolak pemindahan makam tersebut. Insya Allah, selama saya masih hidup, insya Allah tidak akan bisa dibongkar, ujar Gus Rofiq, dikutip dari kanal YouTube Nipnot pada Senin 23 Mei 2022. Keluarga Pak Dodi dari Cikupu untuk Memindahkan makam? Oh, terus? Iya, dalam waktu dekat. Oh iya, ya insya Allah ya. Saya berkali-kali, walaupun almarhum Vanessa ini bukan saudara saya, bukan keluarga saya, tapi hati kecil saya ketika melihat Gala, makanya jauh-jauh dari Kediri waktu itu. Insya Allah bukan sombong saya, tapi ini bagian dari bentuk ikhtiar menjaga marwah almarhumah yang sudah baik di mata masyarakat. Insya Allah selama saya masih hidup, insya Allah tidak akan bisa dibongkar. Monggo aja silakan, kalau ada niat untuk dibongkar, maka nanti urusannya bisa pidana itu nanti. Gak percaya silakan aja buktikan. Walaupun itu permintaan dari keluarga besar. Iya, monggo aja. Jadi begini, saya aja yang bukan keluarga, karena membongkar makam itu banyak ulama mengatakan sama halnya membuka aib. Belum nanti merotoli, belum nanti ada, kan gitu kan? Yang namanya jenazah itu ada set, ada ini, lalu menjadi pergunjingan, menjadi insya Allah deh, walaupun saya bukan saudara, bukan keluarga, saya akan menjaga. Dalam rangka apa? Ya ini untuk menjaga marwah, karena Gala ini anak yatim piatu gitu. Solidaritas namanya. Saya akan menggalang kekuatan untuk supaya itu tidak dibongkar. Walaupun dia akan mengajukannya ke pengadilan negeri. Iya, silahkan, nggak masalah. Mereka mau ngajukan kemana sesuai prosedur hukum, silahkan aja. Dan saya dan teman-teman aktivis mahasiswa yang peduli kemanusiaan, kita akan berjuang untuk itu. Wallahi ini, billahi gitu. Jadi begini ya, kalau berbicara masalah hukum waris, maka kita harus mengikuti hukum Islam. Jadi saya memang mengikuti ya tentang perjalanan sampai ada gejolak seperti ini. Jadi di dalam hukum Islam itu namanya al-mahjub, terhalang. Jadi Pak Dodi Sudrajat itu memang ya kakeknya. Secara administratif aja Pak Dodi itu mewakili. Nah, siapakah yang berhak mendapatkan waris dari almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi? Yaitu anaknya yang terdekat, yaitu anak yatim piatu yang kita cintai, namanya Gala, gitu loh. Jadi di dalam hukum Islam Pak Dodi Sudrajat tidak mendapatkan hak sepersen pun, gitu. Jadi al-mahjub terhalang. Pak Dodi itu terhalang karena adanya anak daripada almarhumah Vanessa, yaitu Gala. Walaupun tertulis. Tertulis itu kan saat itu almarhumah Vanessa kan belum menikah gitu. Jadi ketika orang ngurus asuransi misalnya, maka yang ditulis saat itu yang ada siapa, seperti itu.